syariat tentang ibadah. Tidak ada dalam bulan lain. Satu bulan sekaligus 5 macam ibadah diturunkan syariatnya oleh Allah. Itu hanya dalam bulan ini saja. Ya, tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karenanya tentu kita harus memanfaatkan betul 5 macam ibadah yang ada dalam bulan Zulhijjah ini untuk kita tunaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah pertama dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah. Apa ibadah pertama itu? Yaitu ibadah haji, rukun Islam yang terakhir. Sengaja diletakkan dia sebagai rukun Islam yang terakhir karena inilah ibadah paling berat. Paling berat. Bukti beratnya apa? Hari ini kita mendaftar di Padang. Insya Allah 28 tahun lagi baru bisa berangkat. Nah, itu baru satu saya itu bukti beratnya. Ya, jadi hari saya memberi kajian di Bank Nagari. Nah, lalu kata pihak Bank Nagari begitu, Pak Ustaz sekarang sudah makin diundur, tempoh hari 25 tahun. Sekarang sudah 28 tahun. Nah, jadi 28 tahun lagi kita baru bisa berangkat. Hari ini kita mendaftar misalnya. Nah, itu baru satu itu. Belum lagi satu-satunya ibadah yang kita harus meninggalkan tanah air untuk bisa menunaikannya. Cuma ibadah haji dengan ibadah umrah. Kalau umrah masih mending, cuma di dalam Masjidil Haram saja. Kalau haji enggak, kita harus ke Arafah, kita harus ke Muzdalifah, kita harus ke Mina. Kalau enggak sah hajinya. Ya, nah jadi berat sekali. Itulah sebabnya kenapa ibadah haji itu diletakkan sebagai rukun terakhir dari rukun Islam yang 5. Bapak Ibu rahimakumullah, haji dimulai tanggal 8. Tanggal 8 itu yang dilakukan cuma satu saja dalam ibadah haji, yaitu berihram saja, tidak ada ibadah lain. Tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Perbekalan, persiapan. Jadi kita menyiapkan diri, berbekal untuk bisa menunaikan ibadah haji secara baik, yaitu tanggal 8 itu dengan berihram saja. Tidak ada yang lain, hanya berihram di kamar hotel kita masing-masing di Mekah. Jadi baik kita berangkat gelombang pertama maupun gelombang kedua, bedanya gelombang pertama berangkat lebih awal, mendarat di Madinah. Gelombang kedua berangkat setelah tanggal 25 Zulqa'dah, dan itu hari ini kloter 12 berangkat dari Bandara Bib. Nah, itu sudah masuk gelombang kedua namanya. Nah, setelah tanggal 25 Zulqa'dah. Nah, itu mendaratnya di Jeddah, tidak lagi di Madinah mendaratnya itu. Nah, itu disebut dengan gelombang kedua sampai habis pemberangkatan tanggal 4 Zulhijjah. Nah, itu seluruhnya gelombang kedua namanya. Nah, baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua pada tanggal 8 Zulhijjah itu seluruhnya berada di Mekah. Nah, memulai ihram itu di kamar hotel masing-masing. Cuma ada 2 model tanggal 8 itu. Satu modelnya yang reguler. Reguler itu artinya berangkat dengan pemerintah melalui Kementerian Agama. Nah, itu dari Mekah tanggal 8 langsung diboyong ke Arafah. Dari Makkah itu langsung diboyong ke Arafah tanggal 8 itu pagi. Nah, berangkat pagi sampai zuhur itu. Nah, nanti yang Arafah tanggal 8 dan tanggal 9 jadi. Tetapi kalau haji plus itu biasanya berangkatnya ke Mina, tidak ke Arafah tanggal 8. Jadi menginap di Mina tanggal 8 malam. Tidak di Arafah menginapnya. Ya, itu 2 model. Kenapa? Karena kalau yang reguler ini diberangkatkan pula ke Mina, nah itu pemerintah kita tidak sanggup hanya untuk 1 hari menyiapkan air untuk mandi, kemudian makan untuk 210.000 orang, 203.000 yang berangkat saja, belum petugasnya. Ya, nah itu tidak sanggup pemerintah kita. Karenanya apa? Nah, itu oleh pemerintah langsung saja dibawa ke Arafah. Itu satu ibadah tanggal 8.
tanggal 9, nah itu satu macam pula ibadah, namanya wukuf. Dan wukuf itu rukun, itu rukun haji. Al-hajju arafatu, puncak dari semua rukun haji itu adalah wukuf di Arafah tanggal 9. Dimulai sesudah sholat zuhur. Wukuf itu dimulai sesudah sholat zuhur sampai menjelang matahari tenggelam, selesailah wukuf. Lalu pada malam harinya diberangkatkan ke Muzdalifah. Di sana mabit itu artinya menginap sejenak sampai lewat tengah malam. Menjelang itu dilakukanlah di Muzdalifah itu memilih kerikil sebanyak 70 butir untuk nanti digunakan melempar jumrah di Mina. Kemudian tanggal 10 itu pagi kita sudah berada di Mina setelah dari Muzdalifah tadi. Di Mina cuma satu saja ibadah, melempar jumrah Aqabah tok, bukan ketiga jamarat, bukan. Tanggal 10. Setelah melempar jumrah Aqabah, mulailah kita tahallul awal namanya. Tahallul awal itu apa? Dicukur rambut sedikit, lalu diganti pakaian ihram yang sudah dipakai dari tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10 pagi itu. Dengan pakaian biasa, tidak lagi pakaian ihram. Maka seluruh larangan ihram sudah boleh dilanggar, kecuali satu, bergaul suami istri. Itu yang tidak boleh. Selain itu boleh, pakai harum-haruman sudah boleh, mencabut bulu sudah boleh. Ya, semua larang ihram itu sudah boleh. Lalu tanggal 11, 12, 13 itu ibadahnya adalah melempar ketiga jumrah. Selesai perbuatan di Mina. Tanggal 13 itu kembali ke Mekah untuk menunaikan rukun terakhir, namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah selesai itu, habis sudah rangkaian ibadah haji. Ya, kita kembali lagi ke tanah air, tetapi ada namanya tawaf perpisahan, tawaf wada. Tawaf wada itu karena kita akan berpisah dengan tanah suci Mekah untuk kembali ke tanah air. Kita tawaf perpisahan dulu, tanpa sa'i, itu hanya tawaf saja, namanya tawaf perpisahan, ada sa'inya. Lalu kembali ke tanah air. Jadi berhaji itu rangkaian ibadahnya hanya selama 6 hari, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah saja. Itu tadi perbuatan-perbuatan pada setiap tanggal itu. Itu satu ibadah disyariatkan dalam bulan Zulhijjah, sehingga dinamai bulan itu bulan Zulhijjah, bulan untuk berhaji. Ya. Kemudian ibadah kedua yang disyariatkan ibadah puasa. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, puasa dari tanggal 1 tidak ada hadis yang sahih. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 tidak ada hadisnya. Yang ada puasa tanggal 9 dinamai puasa Arafah. Kenapa dinamai puasa Arafah? Karena di kala tanggal 9 itu saudara-saudara kita sedang berhaji, mereka berwukuf di Arafah. Lalu kita yang tidak berhaji disunnahkan berpuasa 1 hari, namanya puasa Arafah. Itu fadilahnya atau keutamanya ialah diampuni dosa kecil selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa kecil, illal kabair, selain dosa besar. Illal kabair, selain dosa besar. Dosa besar itu dengan taubat nasuha itu baru diampuni. Ya, membunuh, berzina, narkoba, itu tidak bisa dengan puasa sunat 1 hari selesai dia, nggak bisa, tidak masuk akal sehat itu. Ya, jadi itu dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya orang beriman wajib kalian taubat nasuha. Itu berarti apa? Orang beriman pun masih berdosa. Tidak lantas karena sudah beriman seperti Nabi maksum, tidak mungkin lagi berbuat dosa. Tidak. Karena berdosa itulah dipanggil untuk bertaubat. Agar bertaubat itu Allah ampuni segala kesalahanmu, lalu Allah masukkan pula kamu ke dalam surganya. At-Tahrim ayat 8. Bapak Ibu, itu yang kedua ibadah, itu ibadah sunnah berupa puasa Arafah.
Yang ketiga ibadah tanggal 9 malam, namanya ibadah takbir. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu mulai dari selepas sholat maghrib itu kita bertakbir berjamaah di setiap masjid, di setiap musola sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah selepas sholat asar. Nah maghribnya tidak lagi tanggal 13 itu. Jadi lama kita bertakbir itu. Nah kenapa itu? Itu adalah dorongan agar kita selalu sholat berjamaah ke masjid supaya kita bisa ikut bertakbir berjamaah. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu surat Al-Hajj ayat 36 ayat 37 mengajarkan kita bertakbir itu sesuai petunjuk Allah kepada kita dan agar kita jadi orang bersyukur. Nah, jadi dikumandangkan asma Allah mulai dari selepas maghrib tanggal 9 sampai selepas sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian setelah ibadah takbir berikutnya adalah ibadah sholat. Yang keempat ibadah sholat. Sholatnya bernama sholat Idul Adha, 2 rakaat berjamaah. Tidak sah sendirian karena dia dengan berkhutbah. Sendirian tidak sah itu. Saya khutbah, saya sholat, saya imam, saya makmum tidak bisa. Ya, jadi ini sholat yang hanya sah kalau dikerjakan secara berjamaah. Nabi dulu menyelenggarakan sholat Id itu di lapangan terbuka. Kenapa? Karena di masa Rasulullah ukuran Masjid Nabawi itu kecil, ya 5 kali 5 meter saja. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab baru diperlebar jadi 12 kali 12 Masjid Nabawi. Karenanya tidak mungkin untuk difungsikan sebagai tempat sholat Id. Umat Islam dari Makkah datang ke Madinah, dari Taif, dari berbagai pelosok sekitar Madinah. Nah, sekitar Madinah juga datang. Misalnya dari Kuba, Kuba itu 4 kilo dari Madinah, 4 kilometer. Nah, itu mereka ingin sholat bersama Rasulullah dan mendengarkan khutbah Rasulullah. Makanya mereka datang ke Madinah. Tidak mungkin itu Masjid Nabawi yang 5 kali 5 itu digunakan untuk sholat Id. Maka Nabi sholat di lapangan terbuka. Tetapi saat ini Masjid Nabawi sudah difungsikan sebagai tempat sholat Id. Tidak ada lagi akan kita dapati orang sholat Id di lapangan. Di Mekah tidak ada, di Madinah tidak ada. Di Mekah orang sholat Id di Masjidil Haram, di Madinah di Masjid Nabawi. Nah, tidak ada lagi sholat di lapangan kecuali di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia masih banyak yang sholatnya di lapangan, lapangan kantor gubernur misalnya. Ya. Jadi itu pertimbangannya itu namanya kondisional. Ya, kondisinya seperti itu saat itu 5 kali 5 tidak mungkin difungsikan. Nah sekarang sudah difungsikan, maka ulama Saudi Arabia sepakat kita tidak lagi sholat di lapangan. Nah zaman kita tidak sama lagi dengan zaman Nabi. Masjid Nabawi sudah sangat luas. Nah maka sholat di dalam masjid. Termasuk yang tidak muat ya di pekarangan. Nah gitu. Pekarangan itu bagian dari masjid. Jadi kalau kita sholat di Makkah misalnya, sepanjang itu pekarangan Masjidil Haram, nah itu masjid. Tetapi kalau sudah di luar pagar, yaitu di jalan raya, di emperan toko, di teras mall, nah itu udah lagi masjid itu. Apalagi di hotel, kalau kelihatan Masjidil Haramnya, nah itu tidak Masjidil Haram itu. Jadi sholat yang nilainya 100.000 kali lebih baik dibanding di tempat lain itu di Masjidil Haram, bukan di Mekah. Ya, ada juga yang berfatwa, di Mekah pula samu sih konyo. Di masa yang ke sholat samu nilainya di Masjidil Haram itu 7. Mengapa ya nawa kasina dari pani bagai. Kini Bapak Ibu suhu sampai 26 derajat Celcius. Nengek. Ya. Nah, itulah ujiannya bagaimana kita membiasakan diri sholat ke masjid. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, itu ibadah nomor 4. Terakhir ibadah kelima, ibadah kurban. Kurban boleh diselenggarakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah.
Terserah hari yang mana dipilih untuk penyembelihan. Sepanjang satu, tidak sah kurban seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. 2 hari sebelum hari Idul Adha dia sudah menyembelih sapi besar dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Itu kata Nabi itu tidak kurban, itu sedekah biasa. Ya, man dzabaha qabla salatin fahiya sadaqatun minas sadaqat wa man dzabaha ba'da shalah wa man dzabaha ba'da shalah fahiya ibadah. Siapa menyembelih sebelum salat Id itu sedekah biasa sama dengan sedekah lain. Dan siapa menyembelih sesudah salat Id itulah dia ibadah. Itulah dia ibadah kurban. Nah, jadi tidak sah kurban kalau disembelih sebelum salat Id, sungguh pun akan dibagikan sesudah salat Id. Jadi bukan dibagikan persoalannya, penyembelihannya kapan ditunaikan. Kalau sebelum salat Id tidak sah. Jadi harus belajar agama lagi tuh Gubernur Jawa Barat itu. Ya, kita sayangkan itu. Dia sedang populer-populernya sehingga apapun yang dia lakukan disoroti karena memang dia punya tim untuk memasukkan ke YouTube. Nah, tapi itu kita sayangkan. Jadi banyak pemimpin kita ini tidak mendalami agama. Sehingga akibatnya apa? Ada saja yang mencengangkan kita gitu. Nah, termasuklah ibadah ini. Termasuk tokoh favorit. Kalau menurut surat Al-Ahzab ayat 21, tokoh favorit kita siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini uswatun hasanahnya bukan Rasulullah, tetapi siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan dibuatkan patungnya di istana, dibuatkan pula patungnya di rumah pribadi. Mustafa Kemal itu. Nah, itu karena tidak mendalami agama. Sudah terang benderang ayat berkata uswatun hasanah itu Rasulullah. Ya, bukan tokoh yang anti Islam seperti Mustafa Kemal itu. Mustafa Kemal itu Bapak Ibu tahu, bacalah sejarahnya. Satu, tidak boleh ada tulisan Arab di Turki selama dia jadi presiden. Jadi nama masjid, nama madrasah, pesantren tidak boleh ada tulisan Arab. 2, azan tidak boleh kedengaran keluar masjid. Apalagi sholat Jumat tidak boleh kedengaran suaranya keluar masjid. 3, perempuan tidak boleh berjilbab. Itu Mustafa Kemal Atatürk itu. Dan itulah sebabnya jasadnya tidak diterima bumi dan busuknya luar biasa, dan dia diazab sebelum mati dengan penyakit yang luar biasa selama 3 bulan lebih, meraung-raung setiap hari. Dia presiden itu, meraung-raung setiap hari, saking sakitnya. Nah, lalu setelah wafat dikuburkan dan diterima bumi. Nah, lalu ditaruh aja di museum sampai hari ini. Dan harus disemprot setiap pagi dengan parfum yang wangi sekali supaya orang yang berziarah ke situ tidak mencium aroma yang busuk itu. Sebenarnya busuknya pusara dari Abu Jahal. Ya. Nah, itu jadi tokoh idola, orang dari terima bumi jasad. Itu kan kita sayangkan. Kok jadi tokoh? Sekedar tokoh nomor 1 di Indonesia kan gitu. Baik presiden RI pertama maupun presiden terakhir sekarang. Ya, itu kita sayangkan itu. Kalau bisa memberi nasihat, beliau ke Padang diberi peluang tetap buka, itu nasihat kita. Mohon Pak, tokoh idolanya ditukar dengan Rasulullah. Itu nasihat kita kepada beliau. Pemimpin itu butuh nasihat. Ya, kalau tidak kita nasihati, dia merasa tidak salah saja apa yang jadi pilihannya. Nah, itu. Sayang belum ada mungkin ulama yang datang ke istana memberitahu bahwa itu tidak baik dijadikan tokoh idola, tokoh favorit, ya, tokoh teladan, karena bumi pun menolaknya. Bapak Ibu rahmatullah, itu 5 macam ibadah. 1 ibadah haji mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. 2 ibadah ibadah puasa tanggal 9, puasa Arafah. Lalu yang ketiga ibadah takbir mulai tanggal 9 malam sampai tanggal 13 asar. Kemudian keempat adalah ibadah salat Idul Adha. Dan yang terakhir yang kelima adalah ibadah kurban.
tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu 5 macam ibadah yang disyariatkan dalam bulan Zulhijjah, sehingga Zulhijjah disebut bulan istimewa nomor 2 sesudah bulan istimewa nomor 1 yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu tanya jawab boleh. Ada yang ragu atau yang mau ditanya lebih jauh untuk dirinci, silakan Bapak Ibu bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang wukuf di Arafah itu Ustaz. Iya, Pak. Ada baik. Wukuf itu kan berdiri di Arafah. Dulu mungkin berdiri di tangan, angin darah. Kalau ini kan dapat pakai tenda, pakai AC, dan lalu seperti itu. Termasuk barangkali misalnya kayak sa'i kayak gitu. Kalau dulu kan udah lari-lari di tengah masuk. Nah inilah pakai AC. Itu tuh dari segi pandangan agama gimana itu? Baik Pak, jadi itu yang disebut tadi bahasa agama kita namanya waqi'atul ain. Waqi'atul ain itu kondisi objektif yang sedang ada di kala itu. Nah gitu. Jadi satu sudah dicontohkan tadi, sholat id saja Nabi kerjakan di lapangan. Sekarang di tempat yang sama tidak lagi dilakukan orang di lapangan, tapi sudah di dalam masjid dilakukan sholat id itu. Nah, di tempat yang sama itu di dekat rumah Rasulullah. Nah, rumah Rasulullah itu sekarang sudah jadi bagian dari Masjid Nabawi. Nah, jadi situasional, kondisional itu memungkinkan untuk berbeda. Itulah sebabnya Pak, para ulama mengeluarkan satu kaidah yang berbunyi taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Hukum dapat berubah sehubungan dengan berbedanya tempat dan berbedanya waktu. Jadi hukum saja berubah dengan berbeda tempat. Contoh, kalau kita di darat, kita sholat seperti biasa. Kita di dalam pesawat, kita sholat sambil duduk, jamak lagi taksir di pasar lagi. Ya, itu karena kita di dalam pesawat terbang. Jadi situasi itu berakibat hukum berubah. Kan syarat sah sholat misalnya berdiri menghadap kiblat. Lah kalau orang di rumah sakit terbaring, bagaimana dia mau sholat berdiri menghadap kiblat? Duduk saja dia tidak sanggup, jangankan berdiri. Nah, jadi boleh dia sholat sambil berbaring. Nah, jadi berdiri itu untuk kondisi wajah, kondisi normal, kondisi lazim. Ya, berdiri menghadap kiblat itu. Tapi kalau kondisi tidak lazim, boleh tidak berdiri dan boleh tidak menghadap kiblat. Nah, gitu. Ya. Aina ma tuwallu, kita baca itu surat Al-Baqarah 115. Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah itu misalnya kita di tengah hutan dan tahu arah kiblat, kebetulan kita nggak bawa kompas pula, udah menghadap kemana saja, yang penting sholat gitu. Nah, tentara lagi latihan di hutan, ya tidak ada untuk ganti pakaian, udah pakaian yang lengkap di badan aja untuk sholat, penting jangan tidak sholat. Nah gitu Pak, itu situasional. Nah begitu juga zaman Nabi, belum ada tenda, belum ada AC, ya belum ada penerang listrik gitu. Nah itu apa yang ada saja. Jadi wukuf itu sebetulnya sebuah kata yang dalam bahasa Arab namanya mustarak. Mustarak itu satu kata punya lebih dari satu macam makna. Itu mustarak namanya. Dia bisa bermakna berhenti, bisa bermakna mati, bisa bermakna berdiri. Nah, banyak maknanya. Katanya itu juga dari kata waqaf. Kalau untuk wakaf, kita berwakaf, apa makna di sana? Berhenti maknanya. Berhenti memanfaatkan. Orang berwakaf itu tidak boleh lagi memanfaatkan harta wakafnya. Tidak boleh hak tasarruf. Hak tasarruf itu hak sepenuhnya, hak prerogatif. Tidak boleh ada lagi pada dirinya kalau sudah dia wakafkan. Tidak boleh ngatur-ngatur harus gini. Enggak, itu sudah jadi harta umat, bukan harta dia lagi. Nah itu wakaf itu. Tapi kalau membaca Al-Quran kata wakaf, itu kita tidak boleh lanjut, berhenti. Ada yang mubah berhenti, ada yang sunat berhenti, ada yang lebih baik berhenti, itu sunat namanya. Ada yang wajib berhenti. Nah itu wakaf.
Ya, berhenti membaca di situ, nanti dilanjutkan lagi gitu. Jadi tidak itu dari tajwid harus duduk itu. Wakaf dan ibtida itu. Nah, kadang orang karena tidak memahami ayat, dia wakafnya salah, ibtidanya pun salah. Ibtida itu memulai membaca kembalinya dari mana? Dijemputkah sebagian ayat atau boleh sesudah wakaf tadi saja dimulai? Nah, itu dari tajwid didudukkan betul itu. Terwakaf dan ibtida itu berhenti membaca di situ. Nah, jadi wukuf itu kalau Nabi Pak tidak berdiri. Nabi duduk di punggung ontanya. Jadi onta Nabi itu duduk. Nah, lalu Nabi duduk di punggung onta semenjak selesai sholat zuhur tadi sampai dengan matahari menjelang tenggelam itu. Nah, kalau para sahabat ya duduk saja di pasir itu. Tidak juga sambil berdiri wukufnya, duduk di pasir. Kalau sekarang, nah itu sudah, apalagi kalau kita berangkat dengan Haji Plus itu, nah itu luar biasa nyamannya kita berwukuf itu, nyaman. Jadi oleh karenanya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi tidak harus seperti di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah dengan unta dari Madinah ke Mekah itu pergi berhaji. Nah, kalau kita sekarang naik bus itu, malah sudah ada yang naik kereta cepat. Ya, cuma belum bisa mengangkut atau membawa seluruh jemaah haji yang 2,5 juta itu belum. Kapasitasnya baru untuk 400.000 orang, bukan itu 2,5 juta orang kereta api cepat itu. Nah, untuk tempat-tempat menunaikan ibadah haji, Musdalifah, Madinah, Makkah, Arafah, Mina, ya. Nah, jadi seperti itulah Pak, karena memang tuntutan keadaan di kala itu tidak ada tenda, tuntutan keadaan di kala itu tidak ada AC, jadi tidak ada penerangan listrik, jadi apa yang ada sajalah. Maksud kami Pak, keluasan itu berapa jauh Pak? Ada seorang dokter agak mall. Gimana kalau korban itu diganti UPT gitu kan ada 2 sampai. Oh iya. Keluasannya ini kan ada kelonggaran tadi yang. Baik Pak, nah ini gini. Kalau dia kategorinya ibadah mahdoh itu tidak menerima kebijakan. Ya, misalnya kita kurban, nanti saja dengan ayam, nanti saja dengan ikan, nanti saja dengan uang, nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu diatur oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Kalau di dalam Al-Quran itu unta yang diatur. Dalam hadis ditambah lagi dengan kibas itu kambing atau domba, ditambah lagi dengan bakor itu sapi. Nah, sapi jantan bakor. Nah, itu dalam hadis. Nah, jadi karena sudah diatur sedemikian rupa, itu tidak boleh diubah, tidak boleh ditukar. Nah, gitu. Ini bukan merubah ini karena situasinya. Jadi kalau situasi itu dibenarkan Pak, dibenarkan kita untuk berbeda dengan apa yang ada di masa Nabi. Ya. Tetapi kalau ibadah mahdoh itu sendiri tidak boleh diubah. Misalnya melempar jumroh Aqabah diganti dengan apa gitu, nggak bisa, harus melempar. Tawaf ya harus tawaf, tidak bisa diganti. Sa'i harus sa'i, tidak bisa diganti. Cuma fasilitasnya sudah lebih mewah dibanding di zaman Nabi gitu Pak. Ya fasilitasnya. Bukan caranya tetap yang dibaca ketika wukuf tetap sama dengan yang dibaca Nabi. Nah itu, jadi ibadah mahdohnya, ritual murninya itu tidak boleh diganti. Tapi kalau fasilitas, kalau tempat itu boleh. Ya kan misalnya mabit di Mina. Di mana Nabi mabit di Mina? Nabi mabit di Mina itu dekat ketiga Jamorah itu. Lah kita orang Indonesia mabitnya di mana? Mabitnya di Mina Al-Jadid deh. Mana ada Mina Al-Jadid itu sama Nabi, enggak ada itu. Itu kan bukit yang didatarkan itu. Mina Al-Jadid itu. Ya. Jadi Mina Al-Jadid itu justru sudah dekat ke Aziziyah sebenarnya. Aziziyah itu tinggal 4 kilo lagi kita ke Mekah. Gitu. Jadi ya begitulah bahwa kalau tidak muat ya diperlebar, diperluas dan sebagainya. Itu seterusnya. Jadi kalau fasilitas, kalau sarana itu tidak ada masalah ditukar. Contohnya tadi diganti tempat sholat tadinya di lapangan, sekarang dimasukkan ke dalam masjid. Sholatnya itu, nah itu. Jadi
Itu tidak bisa diterima pembaruan seperti itu Pak, bahwa kurban boleh diganti dengan uang. Ada lebih parah daripada itu Pak pendapat dokter bidang agama juga nih. Apa katanya? Berhaji itu kan menelan korban. Sampai 300 orang dari jamaah haji Indonesia itu tewas di dalam berhaji itu. Langkah baiknya katanya bergiliran antar negara. Nah, misalnya kita dari Indonesia ini bulan Muharram, nanti dari Timur Tengah itu bulan Safar berhajinya. Itu dokter kiai lagi Pak yang mengusulkan seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus tahu kalau ibadah mahdhah itu sami'na wa ata'na, tidak menerima pembaruan-pembaruan. Ya, tetapi kalau fasilitas sarana itu tidak ada masalah, boleh ditukar, boleh diganti, boleh diubah. Bentuk Masjid Nabawi sudah diubah oleh kerajaan Turki Utsmani sehingga dibuat kubah hijau. Itu zaman Nabi tidak ada kubah hijau, zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada kubah hijau. Itu di era kerajaan Turki Utsmani. Nah, diubah, bentuk masjidnya diubah, ukurannya diubah, dibuatkan kubahnya berwarna hijau, kemudian dibuatkan pula seperti bulan sabit, tapi tidak ada bintangnya, bulan sabit doang itu di atas. Coba lihat, baik di Makkah, baik di Madinah, di atas menaranya pasti begini. Nah, bulan sabit itu kerajaan Turki, begitu lambangnya, dibuat oleh kerajaan Turki. Karena dulu Saudi Arabia itu di bawah kerajaan Turki Utsmani. Nah, dia baru merdeka abad 19, baru menjadi Saudi Arabia namanya. Atas jasa besar dari Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dua orang inilah memperjuangkan disatukanlah Jazirah Arab itu menjadi kerajaan Saudi Arabia. Nah, demikian itu Pak jawabannya. Baik, berikutnya silakan. Pertanyaan Bapak Ibu. Dari Ibu dulu, silakan. Kalau dikerjakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu gimana? Iya, kalau hadis yang sahih tentang puasa bulan Dzulhijjah cuma tanggal 9 saja. Nah, kalau kita tanggal 1 sampai 9 itu kita hanya dalam hadis sahih disuruh memperbanyak ibadah, tapi tidak ada disebut ibadah puasa, tidak. Tidak disebut secara spesifik. Nah, kalau secara spesifik cuma tanggal 9 saja. Gitu ya Bu. Ya kalau dikerjakan. Ya Nabi tidak kerjakan. Tidak ada satu hadis pun menerangkan Nabi puasa dari tanggal 1 sampai 9, tidak ada. Tidak usah kita melebih-lebihi Nabi. Nabi cuma tanggal 9 saja. Kalau baik dari tanggal 1, Nabi akan puasa dari tanggal 1. Nabi tidak pernah meninggalkan yang baik dalam agama. Tidak usah berlebihan. Ya, jadi tidak pernah ada hadis satupun menerangkan Nabi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tidak ada hadis sahih. Yang sahih hadisnya cuma tanggal 9 saja kalau Nabi puasa. Gitu. Ya, kalau semangat beribadahnya tinggi bagus, kan masih banyak hari yang lain. Senin Kamis puasa, Yaumul Bid puasa 13, 14, 15. Jadi kalau Nabi tidak lakukan, usahlah kita lakukan. Apalagi kalau hadis tentang pahala-pahalanya, tanggal 1 pahalanya begini, tanggal 2 begini, tanggal 3, hadis didong itu. Orang hadis didong aja udah nggak ada zaman sekarang, sudah berganti jadi pom bensin. Tidak sahih hadis maudhu itu bicara pahala-pahala itu. Ya. Bapak tadi Pak, silakan Pak. Saya pertama Pak mengenai patung tadi Pak, patung apa foto Pak? Ya, iya. Itu di rumah Pak Deddy Mulyadi Pak. Kalau di rumah Pak Deddy, kita tadi bicara pernyataan presiden, pernyataan mulutnya. Dia yang mengatakan di rumahnya. Di rumah Pak Presiden Pak. Iya, presiden. Kalau Mulyadi juga patung di halaman rumahnya. Ada 3 patung di halaman rumahnya, kan baru kemarin keluar di televisi. 3 patung di halaman rumah, dan pagar rumahnya seperti apa namanya ini kalau di Bali itu? Betul Pak, pura. Iya, seperti pura itu pagar rumah. Jadi melihat pakainya juga bukan pakai Sunda, itu anunya model Bali. Jadi orang berpikir ini agamanya Hindu apa Islam ya kan?
Silakan. Kalau daging korban ini kan dilihat dari ini apa, ketika sudah dikorbankan untuk panitia Pak, tapi pas pengembalian ke masyarakatnya kebanyakan dibagi tidak sama rata Pak. Misalnya tugas korban ini bagi yang korban ini lebih dagingnya itu. Bahkan ketika dikumpulkan dagingnya, hatinya untuk daging korban semuanya nggak dibagi juga kepada masyarakatnya kan korban itu. Jadi pembagiannya yang korbannya gimana? Kalau Sama soal rata kan? baik. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang berkurban itu, pembagian daging kurban itu di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mutarra. Al-Hajj surat 22 ayat 36. Unta itu kami jadikan dia sebagai bagian dari syiar-syiar agama Allah. Manakala dan padanya banyak sekali kebaikan. Manakala kamu menyembelih wajib kamu sebut nama Allah. Kalau sudah selesai kamu boleh memakannya, lalu bagikanlah kepada orang miskin yang tidak meminta dan orang miskin yang datang meminta. Nah, itu pembagiannya Pak. Tidak ada untuk panitia Pak. Yang ikut korban Pak. Ya, yang ikut korban ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Baik darah, baik daging dari hewan kurbanmu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu nilai takwa darimu. Jadi kalau orang bertakwa itu dia tidak hirau dengan daging. Mau apa kek yang diberikan panitia? Emang gua pikirin, nah itu jawabannya. Kalau dia masih bicara daging, masih bicara bagian hewan kurban, itu tidak ikhlas, tidak takwa. Bahkan Pak, tidak harus kita peserta ini ikut memakan Pak. Jangankan menentukan daging berbagi rata, enggak Pak, ikut makan aja nggak harus. Bukti nih, misalnya nih, kita mau pergi berhaji tahun ini misalnya. Sebelum kita pergi berhaji kita sudah bayar untuk berkurban. 1 di Padang tempat domisili kita, 2 di kampung mertua kita, 3 di kampung orang tua kita. Lantas kita berangkat haji. Yang mana kita saksikan penyembelihan? Yang mana kita ikut memakan daging? Nggak ada. Jadi daging itu urusan panitia udah, bukan urusan peserta itu. Apapun kebijakan panitia terserah panitia. Urusannya dengan Allah panitia itu, bukan dengan peserta. Peserta urusannya beribadah. Gitu saja, nggak perlu Pak kita cikarawi itu Pak. Karajo panitia itu Pak. Terserah dia nyusil lah. Kita tanggung jawab ke Allah anak awak dong. Awak beribadahnya. Asalnya karajo itu terserah dia nyok. Gitu. Jadi dan perlu kita bicarakan soal dagingnya, bagaimana pembagian ini. Terserah panitia aja lah. Yang penting itu tadi, sampai ke tangan orang miskin yang tidak datang meminta kata Allah. Bahkan dalam ayat itu Allah lebih mengutamakan penyebutan orang miskin yang tidak meminta ketimbang meminta. Nah gitu. Jadi artinya apa? Panitia wajib menyampaikan daging hewan kurban itu kepada yang tidak meminta tadi. Kenapa mereka tidak minta? Kan mereka miskin, tidak sanggup datang. Untuk datang sampai awak kau 3 kali lo kena angkot, 3 kali lo pulang. Piti tidak ada katu abi anaknya sakit lo, sedang sakit tidak bisa nyupai. Ah itu diantar kamar tu, 1 pinggir pantai, 2 pinggir hutan, 3 pinggir kota, 4 di balik sungai. Ah di situ keberadaan orang miskin itu dicari oleh panitia, diantar ke situ. Kau tidak ada warga setempat saya dapat dagingnya. Orang miskin tidak menjapui, tidak dapat dah. Itu panitia melanggar ayat. Ya, ayat 36 yang dilanggar itu surah Al-Hajj tadi, surah 22 tadi. Jadi panitia harus menyampaikan daging hewan kurban kepada siapa? Orang miskin yang tidak datang meminta ke lokasi tempat penyembelihan. Jadi bukan nanti sore bersisa daging. Dan kalau ke warga balian seperti surang lain. Daging melabir Pak, tolong terima 10 kilo kecil remaja masjid. Di TT-nya rumah cece. Itu berarti panitia ada kerja dengan benar itu. Mana ada daging yang melabir? Kurang ke lain. Kalau disampaikan ke orang miskin di pinggir-pinggir tadi itu, pinggir kota, pinggir pantai, pinggir hutan, di balik sungai, ya di pulau terpencil, diantar daging situ
Untuk mereka lah berkorban itu, bukan untuk warga ini sudah dilarang makan daging oleh dokter sebagian ini. Gitu. Ada ibu di belakang, silakan. Ya. Baik. Materi, ya. Baik, jadi gini, terdapat perbedaan pemahaman terhadap kemana marja' dhamir. Marja' dhamir itu artinya tempat kembali kata ganti dalam hadis itu. Nah, jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya. Nya itu kembali ke mana? Ulama terbagi dua. Itu khilafiyah namanya. Satu menyatakan nya itu hewan kurban. Yang kedua nya itu peserta kurban. Nah, kembali dhamirnya itu, kembali kata anunya itu, kata gantinya itu. Jadi janganlah dia memotong kukunya sendiri dan rambutnya sendiri. Itu ulama memahaminya itu kembali kepada peserta kurban. Tapi bagi ulama memahaminya itu kembalinya kepada hewan kurban, janganlah kamu potong kuku hewan kurban dan jangan pula kamu ambil bulu hewan kurban. Karena kibas itu atau biri-biri itu diambil bulunya untuk dibikin wol, bikin benang. Nah, itu tidak boleh sampai kamu sembelih dulu, gitu. Nah, itu dua model ulama memahaminya. Lalu mana yang terkuat di antara keduanya? Yang terkuat itu adalah yang bulunya tadi. Karena memang itu yang jadi sebab kenapa Nabi menyampaikan hadis seperti itu. Ada sahabat yang memang dia peternak, jumlah anunya banyak, jumlah biri-birinya banyak. Nah, lalu dia dia tawarkan kepada si anu begini, si pembeli. Nah, ini setelah kamu beli nanti saya beli lagi ya bulunya sekian, per ekor. Nah, jadi sudah dibeli. Nah, nanti belum lagi waktu penyembelihan datang, sudah dibersihkan dulu bulunya, itu diambil, itu diolah jadi kain gitu. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Jadi yang lebih kuat dalil pemahaman kemana marja' dhamir adalah pada hewannya, bukan kepada pesertanya. Itu yang pertama. Jadi bukan terlarang pula kita yang tidak boleh potong kuku kalau kita sedang ihram. Nah, itu memang tidak boleh. Motong rambut tidak boleh. Ketika sedang ihram itu larang ihram itu. Jadi kalau kurban enggak. Ya, kurban itu hewannya sendiri, jangan dipotong kukunya. Jangan dipotong bulunya. Yang kedua tadi terkait dengan apa tadi, Bu? Oh iya, sholat awabin. Nah, jadi gini, sholat awabin itu disebut juga dengan sholat taubat, sholat sunat taubat. Nah, jadi dilihat dari segi kualitas dalil, hadisnya tidak sampai ke tingkat derajat sahih. Kalau tidak sampai ke tingkat derajat sahih, maka dia tidak harus kita amalkan. Sama seperti hadis tentang sholat sunat tasbih. Tidak ada satupun hadis sahih. Mahasiswi saya dulu membahas skripsi tentang hadis-hadis tentang sholat sunat tasbih. Saya kebetulan pembimbing skripsinya. Tidak satupun hadis yang sahih. Sudah dibuka berbagai literatur kitab hadis. Kitab hadis itu ada namanya Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, ada namanya Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Tidak ada yang sahih satupun sholat sunat tasbih itu. Nah, jadi Nabi menyatakan dalam kalian sholat sunat tasbih kalau dapat sekali sehari, kalau tidak sekali 3 hari, kalau tidak sekali seminggu, kalau tidak sekali sebulan, kalau tidak sekali setahun, kalau tidak sekali seumur hidup. Nah, itu hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, untuk ibadah tidak boleh hadis lemah sekali itu yang jadi dalil. Harus hadis sahih setidak-tidaknya hadis hasan. Asalnya tidak boleh pula asal li ghairi, harus asal li dzati. Nah, begitu. Itu untuk ibadah. Jadi oleh karenanya lah tidak sembarang dalil boleh kita berpegangnya. Soalnya dalil enggak itu. Jadi kalau kita mau beribadah, yang kita buka kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jangan buka HP.
HP sangat banyak menyesatkan informasinya tentang agama. Ya, sangat banyak, bukan satu dua. Jadi oleh karenanya lah kita wajib waspada menggunakan HP kalau mencari masalah-masalah agama, termasuk apa AI atau AI itu. Bertanya kita soal agama, tidak ada yang benar jawabannya. Saya banyak itu bertanya kepada AI itu, misalnya apa? Maqasid syariah apa itu? Dia jawab aneh-aneh saja. Ya, jadi itu menyesatkan kita karena AI itu milik orang Yahudi memang. Ya, menyesatkan kita. Jadi kalau kita tidak berilmu agama, kita buka AI, kita yakin itu benar adanya, ya kita jadi sesat. Jadi kalau ibadah, ya bukanlah kita Sahih Bukhari dan kita Sahih Muslim. Itu kita hadis yang paling sahih di muka bumi menurut ulama hadis. Itu ya Bu. Baik. Ada oleh Bapak Ibu nanya bertanya? Oh Ibu, aduh. Ibu silakan. Oh iya, silakan Bu. Tertarik lebih Bu Mustafa. Sampaikan bahwa jenazahnya ditolak oleh bumi. Iya Bu. Karena memang sengaja ditaruh di akuarium untuk apa semacam digunakan untuk bumi atau begitu yang saya baca begitu Pak. Terima kasih. Iya Bu. Jadi tidak dimumikan. Yang dimumikan itu Fir'aun. Kalau Mustafa Kemal Ataturk tidak. Jadi karena tidak bisa dikuburkan, jadi pertama dia dikuburkan secara normal. Lalu kemudian tidak juga bisa memanjang saja tubuh itu. Sudah dipanjangkan kuburannya lebih dari 2 meter dan juga bisa masuk tubuhnya. Jadi ulama berkesimpulan ini bumi menolaknya. Lalu ditutupi saja dengan batu-batu, lalu dibuat museum. Jadi dia awalnya batu-batu itu Bu, bukan tanah. Ditutup saja dengan batu-batu banyak gitu seperti perbukitan lah. Lalu dibuat itu jadi museum. Di situ jasadnya sekarang di dalam museum itu. Jadi tidak tidak dikuburkan. Karena ada diterima tanah, gimana cara menguburkannya? Abu Jahal diterima tanah tapi ditimbun saja, tidak dikuburkan pakai lahat, pakai enggak, timbun juga. Dan itu kalau kita di Mekah itu agak jauh, tidak boleh masuk ke dekat samping kuburannya, agak jauh dipagari. Agak jauh itu sudah tercium busuknya kubur Abu Jahal itu. Ya, jadi itu apa gunanya Allah buat seperti itu? Untuk menjadi mau'izah, menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita agar janganlah menentang agama Allah. Ya, kalau menentang agama Allah akibatnya sangat buruk. Di dunia sudah diperlihatkan, apalagi di alam barzakh dan di akhirat, gitu. Jadi pembelajaran itu. Jadi begitulah sekilas tentang Mustafa Kemal Ataturk. Ada lagi tadi Pak Selamat? Tadi Pak. Ya. Kalau ada masyarakat yang diminta masalah kaki atau diminta khusus benar, itu cara Pak. Kalau memang panitia itu ada pembedaan pembagian Pak, misalnya sekian 2 kilo untuk peserta korban atau sekilo untuk masyarakat. Kalau yang nama buku seharusnya kata balik Pak 2 kilo untuk masyarakat, sebenarnya untuk panitia atau bahasa itu Pak. Iya. Ini penggunaannya Pak. Satu, kalau nak bakanda ke pasaraya beli daging. Itu dulu. Jadi artinya Pak Panitia tidak boleh meladeni peserta yang berkanda, apalagi dia bukan peserta, lebih tidak boleh, dia ladeni. Jadi secara agama tidak ada aturan Pak, berapa kilo untuk peserta, berapa kilo untuk masyarakat, tidak ada aturan. Jadi terserah aja lah sama panitia, mau dikasih 2 kilo, 2,5, 1,5, peserta itu terserah saja lah. Tidak ada aturan agama, didiamkan oleh agama hal itu. Berapa kilo daging untuk peserta? Tidak ada. Apa model dagingnya, masuk ke hati, limpa, jantung? Tidak ada agama bicara sedetail itu. Itu diserahkan sepenuhnya kepada panitia saja. Dan peserta ya udah terima saja pembagian dari panitia. Kan kita beribadah bukan untuk cari daging. Ini makan dong, iya dong. Ambo, tidak usah, ambo daging paus saya kesang kilo lah dia buat. Banyak. Cari ke pasaraya atau ke belakang kantor gubernur. Banyak sih nah. ya. Ya gitulah Pak ya soal daging. Secara detail agama tidak membicarakannya.
Yang dibicarakan oleh agama itu detail soal hewannya sendiri. Tidak boleh cacat kaki, tidak boleh cacat mata, tidak boleh cacat kuping, tidak boleh cacat tanduk, tidak boleh kurus, tidak boleh sedang sakit. 6 yang dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Cacat mata artinya mungkin matanya buta sebelah, cacat telinga daun telinganya terbelah, cacat tanduknya tinggal sebelah kalau dia sudah punya tanduk. Yang keempat, tidak boleh cacat kaki, pincang misalnya. Tidak boleh dia terlalu kurus, tidak boleh sedang berada pada sakit kuku dan mulut. Nah, itu menular kepada yang memakannya nanti. Dan makanya dinas peternakan itu memberi label. Nah, ini sudah diperiksa, ini sapi sehat, baru dibeli oleh panitia. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, silakan Pak. Iya Pak. Masalahnya darah dan dagingnya itu tidak sampai kepada Allah. Iya benar. Jadi kita yang berkorban ini macam mana mendapatkan takwa yang korban kita? Ah iya. Bertakwa di sini artinya ikhlas. Ikhlas itu melepaskan diri dari hal-hal bernuansa duniawi. Itu ikhlas itu Pak. Nah itu kan diawali dari kurbannya Habil, ikhlas itu. Innama yutaqabbalu minal muttaqin. Sesungguhnya diterima ibadah kurbannya hanya dari orang bertakwa, kata Habil kepada Qabil. Karena Qabil mengatakan aqtulannak, saya benar-benar akan membunuhmu hai Habil. Nah, jadi ikhlas itu melepaskan diri. Nah, Qabil tidak mau melepaskan diri dari dunia. Dia pilih buah-buahan karena dia seorang petani. Buah-buahannya sudah tidak lama lagi akan membusuk. Bukan yang sedang ranum, yang sedang bagus itu, entah itu yang dia jadikan untuk kurbannya. Sementara Habil selaku seorang peternak itu dia pilih dombanya paling gemuk, itu yang dia jadikan sebagai kurban. Maka yang diterima Allah ibadah kurbannya Habil. Habil ditolak, berarti apa? Berarti Habil yang berhak menikah dengan yang kelima. Gitu. Bukan Habil, tapi Habil yang berhak. Nah, lalu dibunuhnya lah adiknya. Nah, jadi ikhlas itu melepaskan diri dari segala hal yang bersifat duniawi. Gitu, mau daging, mau cara kerja panitia, mau biaya, dia mahal 3 juta, di sini dia nuntut 2,7 Pak. Nah itu duniawi namanya itu Pak. Kalau orang ikhlas dia melepaskan diri dari itu. Itu yang takwa itu. Takwa itu dari kata waqa, yaqi, wiqayatan takwa. Menjaga diri, memelihara diri, waspada itu artinya. Jadi kita waspada terhadap godaan duniawi, jangan sampai dunia isi hati kita. Nah dunia ini akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya, tidak akan lama lagi. Ya datang tsunami ya biasa saja. Tidak akan lama lagi. Ya mega transit. Nah jadi oleh karenanya lah tidak faktor duniawi itu. Termasuk mohon maaf ini kebiasaan juga panitia bayi-bawan. Bapak Ibu para peserta, sebentar lagi kita akan mulai penyembelihan. Maka disilakan Bapak Ibu peserta sapi nomor 1 yang akan kita sembelih, 1 atas nama Bu Haja Anu, Jalan Anu nomor sekian. Itu dipanggil 3 kali. Ya, anda usah dilewatkan. Kenapa? Karena ini ibadah, tidak perlu orang lain tahu kita beribadah. Itu takwa, itu ikhlas. Jadi oleh karenanya tidak usah hadir. Kenapa? Hadis yang menyeru hadir itu hadis palsu. Wahai Fatimah, hewan kurbanmu akan segera disembelih. Kamu lihatlah darah tertumpah dan usaplah sebanyak bulu yang berhasil kamu usap, sebanyak itu tambahan pahala untukmu. Hadis palsu itu. Jadi tidak usah pula itu jadi dalil. Ya, jadi tidak perlu dilihat penyembelihan. Kok dilewatkan kok Pak? Itulah tipunya Bu Haja Pak. Nama sapi nomor 1 itu Pak yang gogo. Seandainya sapi nomor 3 nomor Pak dia gak kuri sapi itu ambo kok Pak. Kok gak gadang ha. Padahal ambo membayar kan samonya. Pak kok gak kuri na sapi itu ambo. Nah itu akibat dilewatkan mengundang mudarat. Kok kuri kek, kok gak kek itu urusan panitia Tuhan, urusannya Jawa dong. Ya lagian kuri itu gak kan kok daging kan disatukan, kan dibagikan. Kalau kadang 1,5 kilo atau 2 kilo paling banyak, mengalu kan dirisaukan itu kuri gapua itu. Ya itu urusan panitia Tuhan itu. Jadi oleh karenanya lah ikhlas itu
takwa itu tidak ada unsur duniawi di dalamnya sama sekali. Nah, kalau untuk bisa kita seperti itu, kita harus qanaah. Apa itu qanaah? Gembira dengan apa yang Allah jatahkan untuk kita. Nah, kalau tidak qanaah, kita tidak bisa ikhlas. Nah, tidak bisa ikhlas. Terjadi perselingkuhan, terjadi korupsi, kan tidak gembira dengan apa yang dijatahkan Allah. Dia masih pengen dapat lagi gitu. Nah, itu ambisius dia terhadap dunia. Nah, itu yang dikekang oleh takwa. Tadi karena takwa itu waspada mau sendiri. Gitulah kan. Baik. Nah, setengah 7 lewat ya. Itulah dulu pertemuan kita. Sungguh kini Bapak Ibu, maaf kalau ada yang keliru. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti orang-orang yang cari namanya, nama Allah nak sabit namanya. Allah Akbar tu tadi ustaznya. Hai, Cin. Allah takut kan muka. Pak Ji, pasal kan. Ya, yang disabut di Betawi kau je Pak Ustaz. Pandekar. Kau yang keluar kok.